Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Soleh-Solehah kelas 6. Hari ini kita masih di materi tentang kecepatan. Ya, kemarin sudah Bu Ain sampaikan untuk rumus kecepatan. Satuannya juga sudah ya. Untuk hari ini masih di kecepatan, tapi kita akan mencari waktu berpapasan dan waktu menyusul. Baiklah, langsung saja kita ke yang pertama ya, waktu berpapasan. Di sini untuk yang pertama, waktu berpapasannya jika waktu berangkatnya sama. Kita lihat ke contoh soalnya. Rumusnya terlebih dahulu ya. Waktu berpapasan dengan waktu berangkat yang sama. Rumusnya adalah WP sama dengan jarak dibagi K1 ditambah K2. Apa itu WP? Kita lihat di keterangannya ya. WP adalah waktu berpapasan. Kemudian K1 kecepatan orang pertama dan K2 kecepatan orang kedua. Nanti di sini berarti ada dua orang yang akan berangkat di waktu yang sama namun kecepatannya berbeda. Lihat seperti apa contoh soalnya ya. Contoh soal nomor 1. Andre berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 5. Menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Pada waktu yang sama, Budi berangkat dari Bandung menuju Jakarta dengan kecepatan 40 km per jam. Jarak antara Jakarta dan Bandung 150 km. Pada pukul berapa mereka berpapasan? Baiklah, seperti biasa kalau soal cerita, tulis dulu apa yang diketahuinya. Pertama, yang diketahui adalah waktu berangkat Andre. Andre berangkat 05.00. Kemudian kecepatan Andre atau K1 ya, kecepatan orang pertama nih Andre. Kecepatan orang pertamanya sama dengan 60 km per jam. Kemudian waktu berangkat Budi. Ini orang kedua ya, Budi berangkat sama pukul 05.00 dan kecepatan Budi atau kita tulis sebagai kecepatan orang kedua itu 40 km per jam dan jaraknya 150 km. Yang ditanyakan, kita lihat yang ditanyakannya adalah pada pukul berapa mereka berpapasan. Ya, kita lihat nih caranya. Kita masukkan rumusnya WP atau waktu berpapasan sama dengan jarak dibagi kecepatan orang pertama ditambah kecepatan orang kedua. Jaraknya kita lihat di yang diketahui tadi 150 km per kecepatan orang pertamanya 60 km per jam tambah kecepatan orang kedua yang Budi ya 40 km per jam. Langsung kita hitung 150 km dibagi 100 km per jam. Jawabannya adalah 1,5 jam. 1,5 jam sama dengan 1 jam 30 menit ya. Jadi waktu berpapasan mereka adalah waktu mereka berangkat ya, sama ya, berangkatnya 05.00 ditambah WP. Waktu berpapasan tadi 1 jam 30 menit sehingga dapat hasilnya jam 6 atau pukul 6 lebih 30. Selanjutnya kalau sudah mendapat jawaban langsung kesimpulannya. Jadi mereka berpapasan pada pukul 6.30. Seperti itu ya. Ini jika soalnya mencari waktu berpapasan dengan waktu berangkat yang sama. Lanjut. Yang kedua, waktu berpapasan jika waktu mereka berangkat berbeda ya. Kalau tadi kan waktu jam berangkat itu sama ya, pukul 5.00 dua-duanya. Kalau yang rumus yang berikutnya nih, yang nomor 2, jika waktu berangkat orang pertama dan orang keduanya berbeda ya. Untuk rumusnya kita lihat dulu, WP sama dengan jarak dikurangi selisih jarak per kecepatan orang pertama ditambah kecepatan orang kedua. Keterangannya masih sama seperti tadi ya. Langsung saja kita lihat contoh soalnya. Udah ada jawabannya. Maaf. Andre berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 05.00 menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Budi berangkat dari Bandung menuju Jakarta pada pukul 5:15. Terlihat waktunya berbeda ya. Dengan kecepatan 40 km per jam.
Jarak antara Jakarta-Bandung adalah 150 km. Pada pukul berapa mereka berpapasan? Seperti biasa kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Di sini sudah ada ya. Waktu berangkat Andre pukul 5. Kemudian kecepatan Andre atau kita tulis sebagai kecepatan orang pertama 60 km per jam. Waktu berangkat Budi jam 5 lebih 15. Ada perbedaannya ya, kalau yang tadi itu sama, semuanya berangkat jam 5. Kalau yang sekarang ini orang pertamanya berangkat jam 5 dan orang keduanya berangkat jam 5.15. Kemudian kecepatan Budi atau K2 sama dengan 40 km per jam. Dan jaraknya 150 km. Yang ditanyakannya pukul berapa mereka berpapasan. Lanjut, kita lihat ke caranya. Oh iya, di rumus tadi untuk mencari waktu berpapasan dengan jam berangkat yang berbeda itu kan ada selisih jarak ya. Kita harus cari tahu dulu selisih jaraknya. Selisih jaraknya rumusnya adalah kecepatan orang pertama dikali beda waktu atau selisih waktu mereka berangkat ya, dan satuannya di sini harus jam. Oke, kecepatan orang pertama berarti kita lihat kecepatannya Andre yaitu 60 km per jam dikali beda waktu. Beda waktu itu berarti jam orang kedua dikurangi jam orang pertama ya. 5.15 dikurangi 5.00 yaitu kita dapat 15 menit. Tapi di sini satuannya menit ya. Harusnya adalah jam satuannya. Berarti 60 km per jam dikali 15 menit itu sama dengan 1/4 jam. Sehingga dapatlah 15 km. Oke, kalau sudah dapat selisih jaraknya langsung saja ke rumus. Nah, WP sama dengan jarak dikurangi selisih jarak dibagi kecepatan orang pertama ditambah kecepatan orang kedua. Rumusnya yang tadi ya, yang di awal Bu Ain sampaikan. Jaraknya lihat diketahui yaitu 150 km. Kemudian selisih jaraknya yang tadi kita hitung 15 km per 60 km per jam tambah 40 km per jam. Yaitu kecepatan orang pertama dan kecepatan orang kedua. Sehingga dapatlah hasilnya 135 km dibagi 100 km per jam. Sama dengan 1,35 jam. Ya, 1,35 jam ini Bu Ain konversi ke jam dan menit ya. Yaitu dapat hasilnya 1 jam 21 menit. Jadi waktu mereka berpapasan adalah, kalau yang tadi kan jamnya sama jam 5 ya. Jam 5 ditambah hasil waktu berpapasan. Kalau sekarang kita lihat orang kedua ya, jam orang kedua atau waktu berangkat orang kedua ditambah 1 jam 21 menit. WP yang tadi ya, sehingga dapat hasilnya pukul 6.36 menit. Kesimpulannya, jadi mereka berpapasan pada pukul 6.36 ya. Ini untuk waktu berpapasan jika waktu mereka berangkat berbeda. Oke, next satu lagi. Iya, ini waktu menyusul. Kalau tadi waktu berpapasan, sekarang waktu menyusul ya. Waktu menyusul atau kita singkat WM, rumusnya adalah selisih jarak dibagi K2 dikurangi K1. Keterangannya masih sama ya. K2 itu adalah kecepatan orang kedua dan K1 itu adalah kecepatan orang pertama. Kita lihat soalnya seperti apa contohnya. Kesimpulannya udah ada. Kita lihat soalnya dulu aja ya. Nomor 3, Budi berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 5. Menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam. Andre berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 5.30 menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak antara Jakarta dan Bandung adalah 150 km. Pada pukul berapa Andre dapat menyusul Budi? Kita lihat seperti biasa diketahui terlebih dahulu. Diketahui tadi yang awal adalah waktu berangkat Budi yaitu pukul 5.00. Kecepatan Budi di sini sebagai orang pertama ya. Kecepatan Budi adalah 40 km per jam. Andre berangkat dari Jakarta, berarti waktu berangkat Andre ya. Waktu berangkat Andre pukul 5.30.
kecepatan Andre, atau di sini Andre disebut sebagai orang kedua, jadi kecepatan 2 adalah 60 km per jam. Sedangkan jaraknya 150 km. Oke, yang ditanyakannya adalah pukul berapa Andre dapat menyusul Budi. Kita lihat, tadi ada selisih jarak ya, berarti seperti biasa kita cari dulu selisih jaraknya. Selisih jaraknya rumusnya masih sama, kecepatan orang pertama dikali beda waktu dan satuannya harus jam. Orang pertama di sini adalah Budi ya. Budi kecepatannya 40 km per jam dikali beda waktunya. Tadi beda waktunya yang satu jam 5.00 dan yang satunya lagi jam 5.30. Kita kurangi 5.30 dikurangi 5.00 sehingga dapat hasilnya 30 menit. Namun ingat satuannya harus jam. Jadi 40 km per jam dikali 1/2 jam atau setengah jam ya. Jadi jawabannya adalah 40 dikali 1 40, 40 dibagi 2 20 sehingga dapat hasilnya 20 km. Next ke jawaban ya, langkahnya. WM atau waktu menyusul ya, rumusnya yang tadi sudah selisih jarak dibagi kecepatan orang kedua dikurangi kecepatan orang pertama. Kecepatan orang kedua di sini harus lebih cepat ya kalau mau menyusul. Kalau kecepatan orang keduanya lebih lambat mah nanti nggak bisa menyusul, semakin ketinggalan. Baik, selisih jaraknya tadi sudah kita hitung 20 km. Kemudian kecepatan orang keduanya 60 km, kecepatan orang pertamanya 40 km ya, sehingga di sini langsung dapat hasil 1 jam. 1 jam dari mana, Bu? Yaitu 20 km dibagi 20 ya, 60 dikurangi 40 kan 20. Jadi dapat jawabannya 1 jam. Sehingga waktu menyusulnya lihat keberangkatan orang kedua ya, yaitu jam 5.30 ditambah hasil menghitung waktu menyusul 1 jam sehingga mendapat hasil jam 6 lebih 30. Kesimpulannya, jadi Andre menyusul Budi pada pukul 6.30. Ya, itu kalau contoh soalnya yang ditanyakannya adalah menyusul ya, kapan ia menyusul atau pukul berapa ia menyusul. Soalnya seperti itu. Baik, itu ya untuk materi hari ini, kecepatan tentang waktu berpapasan, kemudian waktu menyusul. Waktu berpapasannya ada 2 ya, jika jam berangkat mereka sama dan jika jam berangkat mereka berbeda. Terima kasih, itu untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Bu Ain tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.